terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Muak secara psikologis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Bung Rocky Gerung meninggalkan forum ini karena gagal membangun argumentasi dengan kami ya. Dan ketakutan Jokowi phobia itu yang ingin dilempar oleh Bung Rocky tadi, bahwa misalnya ada pasangan 2029 yang disiapkan, seorang Gibran akan berpasangan dengan Jokowi. Ini kan pembodohan publik ini. Sayangnya dia udah meninggalkan forum ini ya. Nggak gentle juga saya lihat, karena harusnya kita berdebat, membangun diskursus yang sehat untuk memberi pendidikan politik bagi anak-anak bangsa, bagi adik-adik mahasiswa, bagi para aktivis muda untuk menempatkan alam berpikir yang clear dan tuntas, bahwa republik ini harus dibangun berdasarkan argumen-argumen hukum yang kuat, argumen politik yang kuat. Kita tidak dibodohi oleh kebohongan-kebohongan yang terus-menerus diulang, kemudian diyakini seolah-olah itu menjadi kebenaran pada suatu saat. Padahal itu semua kebohongan publik. Banyak orang yang mengukur dirinya terlalu tinggi, sehingga mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu, lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C lo gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga. Kalau ternyata mereka selama ini nggak jadi apa-apa, artinya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, dan juga tidak pernah punya prestasi juga, ya kan begitu. Ya nyalon dong, coba saya tantang nyalon anggota DPR deh. Nah, kepilih nggak gitu? Kalau kepilih, oke masuk dong di parlemen. Kalau saran Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja. Ini Ustadz Dasat, Ustadz Dasat kan bilang, daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh masyarakat. Dan diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Saya bisa memberikan pandangan dari apa tadi hipotesanya Roy ya. Kasih kata termasuk hipotesa. Ramalan tadi katanya. Itu bukan Gipwi 2029. Artinya Gibran Jokowi menjadi capres cawapres 2029. Ini kan ini apa ya, nggak masuk di akal sehat kita ya. Pertama, makanya ini antitesa dari hipotesanya Bung Rocky tadi. Pertama, baru aja hangat minggu lalu kan Pak Jokowi melakukan stressing point yang kemudian ditangkap oleh publik dan media ya, bahwa Jokowi menginstruksikan relawan-relawan untuk full supporting pada pemerintahan Prabowo Gibran melalui program yang harus sukses di periode pertama dan mendukung 2 periode. Statement itu saja sudah menggagalkan hipotesa Bung Rocky bahwa nggak mungkin Gibran 2029 akan didorong menjadi presiden. Tetapi bahwa kemudian pasca itu, why not? Kita nggak tahu. Karena nggak ada undang-undang yang melarang itu untuk setiap warga negara bisa maju. Termasuk Gipwi tadi. Kalau saya pikir itu nggak masuk logika sehat. Nggak masuk logika. Pertama tadi impossible untuk Gipwi. Iya. Udah jelas itu. Karena walaupun instruksinya 2034 misalnya itu mustahil karena begini kan. Mustahil. Ini soal etik yang selalu Bung Rocky Gerung sering ngomong soal etik ya. Itu pelanggaran etik banget itu kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil. Kemudian adat ketimuran, adat wong Jawa, ini anak kurang ajar kalau dia mau jadikan ayahnya menjadi anak buah dia. Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang ya itu mungkin angan-angan Bung Roy oke lah. Kalau itu menjadi konsumsi publik untuk menggelitik publik, ya silakan aja. Tetapi bagi kita yang punya akal sehat seperti versi Bung Rocky bahwa punya akal sehat, saya pikir itu kalau akal sehat kita jalan itu hal yang mustahil. Untuk itu terjadi. Karena Pak Jokowi sendiri sudah melakukan statement 2 periode untuk Prabowo Gibran itu bukan sesuatu yang harus ditawar. Saya pikir itu jawaban saya ya. Silakan.
etika itu, Bung Rocky? Ada seorang jurnalis, seorang perempuan namanya Ulrich Thatcher, mengajar di Harvard tahun 30-an. Dia bilang begini, well-behaved women seldom make history. Perempuan yang sopan tidak akan membuat sejarah itu. Tapi kita bisa paraphrasing itu dalam keadaan hari ini. Well-behaved men manipulate history. Seorang yang terlihat santun padahal sedang memanipulasi sejarah. Yang akan datang bukan, sudah passé, sudah terjadi. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya tuh. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Mbak. Siapa yang nyuruh Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan statement beliau bahwa saya yang meminta. Bahkan juga ada wawancara khusus ya, Pak Dasko mengatakan 5 kali Pak Prabowo meminta dan agak memaksa untuk Gibran menjadi wakilnya. Karena kalkulasi politik, Bung. Oke, maka dipermisifkan oleh Gajah Mada, Sultan Agung, oleh Raja Jawa itu. Jadi yang kurang ajar siapa? Prabowo. Ya bapaknya Gibran. Gak ada yang kurang ajar di situ. Nah, kenapa you takut ambil kesimpulan untuk suatu pikiran yang pada akhirnya akan menuju pada kecemasanmu di 2029? Itu soalnya. Bukan. Attacking the impossible. Lu bilang nggak mungkin. Dalam proses itu tidak ada langkah kekurang ajaran. Yang ada adalah legitimasi konstitusi yang terjadi kemarin. Perdebatan kita yang panas kemarin kan itu soal legitimasi konstitusi pasca MK kan. Memberi ruang untuk semua anak muda bisa maju. Yes. Gibran dan Jokowi 2009 juga nggak ada melanggar konstitusinya sih. Oke, saya lanjut ya pelan-pelan. Monggo. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke. Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini pertanyaan. Yes, man. Undang-undang perlindungan anak bagaimana, Mas Rocky? Ya. Beliau saja sudah masuk dalam ranah politik sebagai wali kota. Ya. Dan dia diminta nih ya oleh Pak Prabowo langsung apa yang dikatakan tadi, ya. Tidak ada dia menawarkan dirinya ataupun bapaknya menawarkan, ini loh anak saya, jadikan dia sebagai apa? Sebagai wakil presiden. Tidak. Beliau hanya mengatakan anak saya itu cocoknya kalau paling mentoknya itu adalah gubernur Jawa Tengah. Kenapa? Sifat dia sebagai seorang Jawa. Gitu loh. Kalau ini tendensius sudah mengarahkan bahwasanya beliau itu adalah anak kecil. Kata-kata anak kecil ya. Kalau kita bayangkan itu adalah umur-umur yang 5 tahun, ya, 10 tahun. Beliau ini umurnya sudah berapa? Jelang 40. Artinya dan sudah melalui batas-batas dari kedewasaan itu. Dan politiknya dia sudah melalui itu sebagai apa? Sebagai kalau sebelum undang-undangnya diubah oleh Mahkamah Konstitusi, ya Gibran itu masih termasuk kategori yang enggak masuk umur. Ya. Iya makanya. Betul Bung Rai. Makanya kan Republik ini, anak-anak bangsa ini harus diajarin untuk tunduk pada konstitusi. Makanya langkah-langkah konstitusional kemarin itu
Itu semua bagian dari proses politik. harus Dan diajari. nggak ada yang disalahi dalam harus proses ada kemarin. Dan itu keniscayaan yang terjadi karena situasi politik pada Dan saat itu harus yang membuat diajari. hal itu terjadi. Harusnya diajari juga, jangan mengintervensi peraturan pada saat Anda berkuasa. Dan nggak ada pembuktian terhadap statement Bang Dido itu, nggak ada. Nggak, siapa yang bisa membuktikan Inilah. bahwa ada intervensi Nah, itu terhadap regulasi maupun itu konstitusi kemarin? bantahan politik yang tidak mungkin bisa dibuka. Kita tahu pembicaraan di balik layar politik itu lain dengan di depan. Itu clear. Nggak. Itulah yang saya katakan tadi. Apa persepsinya dari Ya, Bung Ray bukan. Rangkuti itu di depan yang dilihat. bukan. Apakah background seperti apa? Nah, Bagaimana hubungannya Pak Prabowo Seperti Anda dengan membantah, Mas Gibran? tidak ada Kan titipan nggak tahu Jokowi. bagaimana Itu sistem itu. adalah panggung depan politik. Panggung belakang tidak ada yang Panggung tahu. belakang ada yang tahu kan? Ya, makanya, Nah, jadi bantahan di depan panggung politik itu belum tentu sama dengan di belakang panggung. ya betul. Ya. Yang jelas dikatakan mustahil oleh Bung Andi, Saya katakan oleh mustahil. Bung David, Ya. dan dikatakan positif atau mungkin saja possible oleh Bung Rocky Gerung, Gibran Jokowi 2029 tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Kita akan bahas setelah jeda. Ya, saya pikir opini yang dilempar oleh Bung Rocky ini sesuatu yang bagi saya itu jauh dari apa yang namanya Karena etik politik. etik politik. Secara konstitusi, secara undang-undang nggak melarang itu. Bapak anak menjadi pasangan itu monggo-monggo saja. Tetapi ini sebenarnya saya tahu maksud di mindset Bung Rocky ini. Jadi ada yang ingin dibangun adalah Jokowi phobia ya. Ketakutan terhadap langkah-langkah Jokowi, skenario Jokowi ini semua. Begitu Jokowi mengatakan dukung Prabowo dua periode, Prabowo Gibran 2 periode, ini kan langsung ditanggapi secara negatif oleh banyak kalangan. Nah, yang saya mau katakan adalah di politik itu tidak hanya legitimasi konstitusi dan undang-undang, tetapi legitimasi etik, moral itu penting. Oke, Dan baik. untuk itu Pak Jokowi tidak akan melanggar itu karena Jokowi seorang negarawan. Itu aja poinnya. Baik. Sehingga Presiden Gibran, Wakil Presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya tuh. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi Wakil Presiden, nggak ada di dalam sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, semua itu yang terjadi, tuan-tuan. Itu pakai otak dong tuh, baca sejarah dunia tuh. Studi yang dalam supaya kita analisis itu sesuatu yang ada mutunya walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Mungkin saya sedikit. Nah. Ya sedikit. Enggak. Mungkin kawan-kawan ini mau mengatakan demokrasi kita ini dengan sendirinya akan menghambat kemungkinan situasi itu terjadi gitu. Gini ya. Di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin nih supaya pernah dengar namanya Cassandra Paradox. Nggak ada yang tahu. Cassandra ini seorang perempuan yang oleh dewa-dewi di Gunung Olympus kasih dia keberanian, kecerdasan untuk memprediksi. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang dia ucapkan tidak akan satupun rakyat percaya tuh. Sejarah Indonesia juga begitu. Mana ada yang pernah berpikir bahwa Tunggul Ametung akan ditusuk berkelahi dengan Ken Arok segala macam. Jadi ilmu pengetahuan tuh ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat. Lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox. Ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Muat secara psikologis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Menerima itu. Jadi tidak ada ketakutan yang misalnya, makanya ini saya sayangkan bahwa Bung Rocky Gerung meninggalkan forum ini karena gagal membangun argumentasi dengan kami ya. Dan ketakutan Jokowi fobia itu yang ingin dilempar oleh Bung Rocky tadi, bahwa misalnya ada pasangan 2029 yang disiapkan, seorang Gibran akan berpasangan dengan Jokowi. Ini kan pembodohan publik ini. Sayangnya dia udah meninggalkan forum ini ya. Nggak gentle juga saya lihat, karena harusnya kita berdebat, membangun diskursus yang sehat untuk memberi pendidikan politik bagi anak-anak bangsa, bagi adik-adik mahasiswa, bagi para aktivis muda untuk menempatkan alam berpikir yang clear dan tuntas bahwa republik ini harus dibangun berdasarkan argumen-argumen hukum yang kuat, argumen politik yang kuat. Kita tidak dibodohi oleh kebohongan-kebohongan yang terus-menerus diulang, kemudian diyakini seolah-olah itu menjadi kebenaran pada suatu saat. Padahal itu semua kebohongan publik yang dikemas dengan argumen-argumen yang cukup meyakinkan, tetapi sebenarnya itu sangat membohongi publik. Itu yang tidak kita ingin dibangun. Karena ketika itu dipercaya oleh adik-adik mahasiswa, oleh para aktivis, oleh masyarakat bawah, maka pemerintahan ini akan susah melaksanakan program selama 5 tahun ini. Kita lihat kasus 25-28 Agustus dengan demo besar itu adalah tanda-tanda bahwa terjadi eskalasi di tingkat bawah yang sebenarnya pada satu sisi aspirasi mereka memang belum direspon secara positif ketika itu ya. Tetapi dengan adanya langkah politik Presiden Prabowo, saya pikir semua itu sebagian besar sudah terjawab. Apa yang menjadi realitas pergantian kabinet juga sebagian itu adalah jawaban terhadap aspirasi masyarakat bahwa ada yang belum tuntas di tingkat bawah. Itu baru 10 bulan. Kita lihat bagaimana kebijakan Prabowo ke depan yang ditopang oleh partai politik koalisi, ditopang oleh relawan, dan Pak Jokowi selalu angkat topi untuk memberikan keleluasan kebijakan politik Pak Prabowo. Kami mendukung kebijakan Prabowo Gibran ke depan. Baik. Saya pikir itu. Makasih.